Kalian ngerasa nggak, makin kesini kualitas otak kita menurun? Fokus gampang buyar, sulit berpikir jernih, bahkan auto scrolling HP di waktu yang nggak tepat, waktu belajar misalnya. Kalau kalian ngerasa kayak gitu, kemungkinan kalian terkena brain rot. Ini bukan ngejudge, ini bukan alay, tapi ini serius. Dan apa itu brain rot? Mulai kapan Anda sering menggunakan aplikasi TikTok? Dari dulu kayak sekitaran SMP. Nah, kalau saya sih terhitung semenjak 2 tahun yang lalu. Di saat itu saya direkomendasikan oleh teman saya untuk menggunakan aplikasi TikTok. Saya berpikir dulunya seperti ini, ngapain sih download aplikasi TikTok? Isinya cuma joget-joget sama lip-sync lagu seperti itu. Namun lama-kelamaan setelah saya mencoba aplikasi TikTok ini, ternyata tidak hanya berisikan konten-konten joget-joget saja, namun juga konten-konten bermanfaat lainnya seperti tutorial atau ide-ide untuk banyak hal seperti itu. Jadi bermanfaat. Saya udah dari waktu COVID. Nah, itu kalau udah menggunakan aplikasi TikTok. Tapi kalau mau mulai mengupload video-video itu sekitar tahun kemarin. Ya, baru tahun kemarin. Awal pandemi tahun 2020, sebenarnya awalnya itu cuman iseng-iseng saja untuk mendownload aplikasi itu. Tetapi lama-kelamaan saya tertarik dan juga bisa dibilang kecanduan karena informasi yang diberikan oleh TikTok, algoritma TikTok itu menarik karena konten-konten yang berseliweran atau yang lewat di beranda itu rasanya relate sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi ya menurut saya menarik untuk digunakan begitu. Di TikTok ini sering liatin konten yang singkat atau yang ngedance. Kalau aku sih joget ya, karena aku tuh suka dance. Nah, kalau itu menurut saya lebih ke FYP kita apa? FYP kan tidak pasti kan. Kalau kita pencarian banyak di ide konten atau tutorial sesuatu hal, itu maka FYP kita akan lebih banyak ke tentang itu semua. Kalau kita pencariannya dan cerita terbaru, maka FYP kita juga banyak dan cerita terbaru seperti itu. Kalau saya sih lebih seringnya random aja. Kadang juga tutorial itu, kadang juga kayaknya sih ya masih sama. Random sih, Kak. Kadang, tapi lebih banyaknya itu saya suka lihat konten-konten kayak ya bisa dibilang sih lebih banyak konten tentang konten singkat sih, Kak, kayak vlog-vlogan, a day in my life, terus tentang bisnis juga, itu kadang lebih banyak di situ. Kalau untuk joget-jogetan sih ya kalau misalnya saking viralnya itu ya udah itu lihat, kan kadang muncul sendiri ya, Kak. Kalau untuk jenis konten yang biasa saya konsumsi itu tidak memiliki spesifikasi yang khusus, tetapi memang secara umum saya suka tentang mengenai berita-berita atau konten-konten yang bersifat informatif. Tetapi kalau untuk joget juga menarik hanya sebagai media hiburan saja. Nah, hal apa yang membuat diri Anda ini tertarik pada aplikasi TikTok ini? Karena TikTok tuh jangkauannya luas. Selain itu tuh banyak banget video-video kreatif gitu. Itu pertama saya kan menggunakan 3 aplikasi, yaitu aplikasi TikTok, Instagram, dan WhatsApp, yang mana 3 aplikasi ini tuh masih berhubungan dengan sosial, kita terikat oleh mereka. Oke, seperti itu. Nah, untuk Instagram ini tuh saya jarang membukanya karena isinya sekarang tuh banyak orang pada pamer-pamer, mungkin kayak pamer healing atau pamer kafe atau pamer pacaran gitu. Saya tuh kayak ngapain sih, sedangkan di sini saya masih sering sibuk ngerjain tugas atau apa, jadinya nanti jatuh ke iri seperti itu. Dan saya menghindari buka Instagram karena melihat story dari teman-teman saya. Lalu yang kedua itu WhatsApp. Nah, WhatsApp ini
penting sih bagi saya, juga sering banget bukanya. Tapi kalau saya lagi hektik, misal nih ada tugas atau ada job desk yang lagi mendesak banget atau apa, dan itu kan saya juga pasti kayak nabrak gitu. Jadi saya tuh butuh hiburan dan saya kembalinya ke TikTok untuk scroll seperti itu. Namun saya juga tidak meninggalkan tugas-tugas saya itu, saya hanya mengalihkan agar tidak terlalu jenuh seperti itu. Lalu yang ketiga, alasan saya lebih memilih TikTok adalah fitur kameranya yang fitur tampilan kamera itu lebih bagus daripada di kamera HP biasa. Menurut saya juga filternya itu lebih bagus daripada Instagram sekarang. Oke. Kadang sesuai dengan pikiran dan juga hati saya, itu kayak sesuai gitu. Dan juga di aplikasi TikTok itu kita bisa lebih mengupgrade diri tentang gimana sih kelebihan apa aja yang bisa kita tunjukkan ke orang lain, itu juga bisa di TikTok. Jadi kayak lebih menarik aplikasi ini daripada yang lain. Nah, menurut Anda, konten siapa yang menjadi favorit Anda di TikTok dan kenapa konten mereka selalu bikin lagi? Ada ya satu konten kreator, dia tuh psikolog muda. Aku lupa namanya siapa, tapi dia tuh bikin konten yang sangat inspiratif banget. Cimrut dan Mas Mamnun. Nah, di situ saya tuh sangat suka sekali dengan anak-anak mereka yang kembar, yaitu Viana dan Viano. Dan juga mereka berdua, Mas Mamnun dan Mbak Cimrut ini sering kali mengupload konten-konten yang sangat inovasi bagi saya. Mereka juga sukses dalam menjadi selebgram di TikTok sehingga pencapaian mereka semuanya berhasil seperti ini. Bagi saya itu sangat berinovasi sekali dan juga bermanfaat pastinya. Tidak hanya seru-seruan saja, namun juga ada pengetahuannya di sana. Konten favorit aku itu kakak tahu Ryu Kintaro. Iya, yang kecil itu, anak kecil kan, dia di usia kayak gitu udah bikin bisnis yang begitu besar ya Kak. Dengan kalau kita melihat usianya itu membuat saya kayak tertegun juga. Apalagi sekarang juga ada konten kreator gubernur Jawa Barat ya, Pak Deddy Mulyadi. Itu juga membuat saya kayak tertegun juga kepada beliau, karena dilihat dari ketegasannya, kemudian dari amanahnya beliau menjadi seorang pemimpin, itu juga membuat saya seperti kayak ternyata masih ada ya pemimpinan seperti ini di zaman sekarang. Jadi gitu Kak. Saya sejujurnya tidak mempunyai spesifikasi juga terhadap siapa konten kreator favorit. Tetapi jika disuruh memilih, saya suka konten kreator Jerome Pauline, karena dia ketika membuat konten itu dia juga menyelipkan ilmu matematika di dalamnya, sehingga ya terkesan bermain sementara belajar, bermain sambil belajar begitu. Nah, kapan waktu yang sering jadiin buat scrolling gitu? Kayaknya malam hari ya, soalnya kan kita udah free gitu. Saat sebelum tidur saya itu sangat sering banget scroll TikTok. Lalu waktu istirahat, lalu juga saat saya boring atau bosan mau ngapain di HP, saya langsung menuju ke TikTok. Lalu ada saat kita lagi kumpul bareng sama teman-teman, terus kita mau bikin trend dance terbaru, itu kita buka TikTok pastinya sih. Opsional sih Kak kalau sering scrolling. Kadang kalau santai juga scroll gitu. Kalau waktu kita opsional, kadang juga ya lebih banyak sih kalau misalnya kita lagi gabut gitu kan. Biasanya malam sebelum tidur atau di jam-jam istirahat, atau ketika lagi menunggu jemputan, lagi menunggu teman, itu saya sering menggulir sosial media saya. Di tempat manakah yang sering kali Anda scrolling TikTok itu? Kamar mungkin.
di kamar saat tiduran di atas kasur, saya sering banget. Lalu kedua, di tempat yang banyak wifi-nya, di tempat yang ada wifi-nya. Nah, karena saya kan pengguna kuota di mana saja, walaupun rumah saya juga tidak punya wifi, jadi saya pakai kuota. Jadi kalau saya scroll TikTok itu saya mencari tempat yang ada wifi-nya. Di kamar juga, di kelas, kalau misalnya jam kos atau ya di mana-mana sih Kak. Mungkin malam sebelum tidur, jadi di dalam kamar, dan juga ketika menunggu dosen atau juga menunggu teman, menunggu jemputan. Nah, biasanya itu di kampus, ya kan? Nah, kenapa lebih suka scrolling TikTok berjam-jam daripada media sosial lainnya? Karena TikTok tuh bikin candu ya, nggak tahu kenapa. Sudah saya jelaskan tadi, yang pertama karena Instagram itu sekarang story teman saya tuh banyak yang mengupload keseruan-seruan mereka. Karena kalau scroll TikTok itu apa ya? Kita itu kayak bisa cari referensi gitu loh Kak. Kalau misalnya di Instagram ya, kita hanya lihat kayak orang-orang, ya profilnya orang-orang aja gitu. Tapi kalau di TikTok itu kita ya bisa lihat tutorial. Kadang kalau apa ya? Kalau misalnya pikiran kita mau pengen banget nyari resep masakan gitu ya Kak, misalnya itu nanti di TikTok itu muncul Kak. Terus pingin lihat drakor, itu nanti juga bisa rekomnya. Terus pingin lihat tentang bisnis itu juga banyak banget gitu referensinya. Kalau misalnya di Instagram itu kan kayak harus tahu akunnya. Kemudian kalau di YouTube itu kayak terlalu lama. Meskipun ada short videonya itu kayak lebih enakan di TikTok gitu Kak, kalau menurut saya. TikTok itu adalah media sosial yang dimana yang praktis begitu dan lebih fleksibel karena ia menyajikan video-video pendek yang langsung pada intinya tanpa harus basa-basi terlebih dahulu. Seperti ketika kita mencari atau ingin membeli suatu produk, kita bisa mencari reviewnya di TikTok, dan juga bagaimana cara melakukan sesuatu atau cara pergi ke lokasi tertentu atau bagaimana kondisi di suatu wilayah, itu kita dapat mengaksesnya lebih cepat lewat TikTok. Nah, kalau semisal di kelas nih, bagaimana tingkat kefokusan diri Anda? Itu banyak melamun atau fokus pada apa yang dijelaskan oleh dosen? Kadang kalau saya tuh bisa fokus, tapi terkadang juga enggak. Nah, kalau saya sendiri sih, misal kalau yang dosen yang menjelaskannya itu menarik dan omongannya itu bermanfaat bagi saya, menurut saya bermanfaat bagi saya akan memperhatikan dan fokus terhadap dosennya. Kalau menurut saya dosennya hanya mengulang-ulang kata dan penjelasan selama jam perkuliahan berlangsung, saya akan mulai merasa bosan dan sering untuk tidak fokus. Seperti itu saya mengalihkannya untuk scroll TikTok seperti itu. Tapi saya akan tetap fokus jika penjelasannya menarik. Tergantung dengan dosen dan juga mata kuliah apa. Karena terkadang ada juga yang dosennya menyampaikan dengan to the point gitu Kak. Jadi agak bertele-tele, itu membuat kita agak lebih fokus. Jadi kalau misalnya dosennya kayak bertele-tele, kayak seharusnya membahas poin A malah ke B, ke C, ke D, itu yang membuat kita nggak fokus juga sih, malah bisa menyebabkan kita ngantuk juga. Saya merasa bahwa sejauh ini saya bisa membagi waktu atau membagi pikiran saya terhadap sesuatu yang serius dan juga sesuatu yang bersifat santai. Nah, apalagi materi yang disampaikan oleh dosen itu bersifat menarik untuk dibahas. Nah, misal nih ya,
Anda disuruh untuk mengerjakan soalnya ini sulit banget. Nah, cari referensinya ini dari buku atau cari yang instan lewat dari AI atau apa gitu? Kalau dari saya pribadi, saya lebih memilih untuk mencari di buku karena saya tidak ingin nilai saya jelek. Karena AI itu nggak sepenuhnya benar. Cari di website jurnal-jurnal seperti itu. Nah, baru kalau saya mentok tidak bisa dan tidak paham tentang soalnya, saya langsung ke ChatGPT. Kadang juga kalau saya mengerjakannya terlebih dahulu, nanti untuk pengoreksian saya samakan dengan hasil yang ada di ChatGPT seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya saya menggunakan ChatGPT untuk jawaban secara totalnya 100% ChatGPT copy paste itu tidak. AI satu ini ke ChatGPT ya, ataupun bisa kalau misalnya mau nyari juga tentang referensinya bisa ke Perplexity. Ya banyak kan Kak AI yang bisa kita gunakan. Sejujurnya saya tidak banyak mengoleksi buku-buku secara fisik. Maka dari itu saya lebih sering untuk mencari referensi atau relevansi dari materi itu dari media sosial atau dari website yang ada di internet seperti Google Scholar atau e-book. Nah, kalau untuk penggunaan ChatGPT sendiri itu saya memang sejujurnya saya sering menggunakan ChatGPT, tetapi saya menggunakan itu sebagai titik awalnya saja. Selanjutnya saya akan mengembangkan dengan bahasa dan berusaha untuk memahami sehingga saya bisa membahasakan untuk dapat mengerti itu lebih jelas dan detail. Nah, bagaimana cara Anda sendiri menghindari dari kecanduan TikTok ini? Kalau saya mengurangi ya, karena kan kalau saat kita senggang, kita buat hobi-hobi yang lebih impulsif lah, kayak membaca buku gitu-gitu. Tergantung kita menyikapinya ya Kak. Kayak kita harus bisa membatasi kapan kita boleh scroll TikTok, kapan enggak. Misalnya kalau pagi hari gitu ya, sebelum kita siap-siap ke sekolah, jangan sampai kita buka aplikasi TikTok. Kemudian tapi disclaimer ya Kak, tapi semisal kita kayak butuh referensi dari TikTok itu ya nggak apa-apa juga sih. Menurut saya cara untuk mengatasi rasa kecanduan saya terhadap sosial media seperti TikTok ini, saya berusaha untuk rehat dari sosial media dengan seperti keluar di halaman untuk sekedar menghirup udara segar, atau juga saya seringkali mematikan data seluler saya sehingga saya lebih bisa hidup secara nyata, bukan di dalam sosial media atau media massa, media maya. Itu sekian dari saya. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pengguna TikTok terbanyak di dunia hingga tembus 157 juta pengguna di tahun 2024 kemarin. TikTok merupakan platform media sosial yang menawarkan konten-konten singkat yang menarik. Hampir semua pengguna Android tahu tentang TikTok. TikTok membawa hal barunya yang bernama dengan FYP atau Video Page, yang mana sistem dari TikTok ini berbeda dengan media sosial lainnya yang harus dicek dulu. Bahkan, di TikTok ini langsung disuguhkan konten yang kita sukai secara otomatis dan instan, dan inilah yang dinamakan algoritma. Algoritma TikTok sangat cerdas karena dapat memberikan dopamin hit dan akurat. Nah, apa sih dopamin itu? Dopamin merupakan suatu zat kimia atau neurotransmitter yang berfungsi pada sistem reward atau penghargaan di dalam otak. Untuk memotivasi kita mencari sesuatu yang kita sukai dan cenderung kita ulangi hal tersebut secara terus-menerus. Nah, misalnya dopamin ini dikeluarkan ketika beriringan menggerakkan jempol yang mengakibatkan pada kecanduan. Otak puas dengan konten-konten singkat, video-video pendek, hingga menyebabkan brain rot. Kembali ke pembahasan awal, apa itu brain rot? Brain rot atau yang dikenal dengan pembusukan otak merupakan suatu kondisi otak yang mengalami penurunan ketika berpikir secara mendalam dan kritis, yang disebabkan oleh penggunaan media sosial yang berlebihan. Lihatin konten-konten singkat yang menggunakan dopamin. Video pendek ini
memberikan kesempatan untuk pengguna merenung atau berpikir secara kritis. Akibatnya, otak jarang terbiasa untuk berpikir secara mendalam dan analitis, menyebabkan cemas dan gelisah hingga pikiran buyar kemana-mana. Para ahli sendiri belum menentukan berapa lama kita diperbolehkan untuk menggunakan media sosial ini, namun tidak disarankan untuk menghabiskan 2 jam ketika bermedia sosial. Seorang psikoterapis dari California School of Professional Psychology, Philip Kasman, menyarankan untuk membatasi media sosial dengan setengah sampai 1 jam perharinya. Ingat, bukan berarti kita tidak diperbolehkan bermedia sosial sama sekali. Nyatanya, media sosial juga bisa memberikan dampak positif bagi kita. Misal, menjalin silaturahmi dan mempercepat akses ilmu pengetahuan. Nah, kuncinya di sini dalam bermedia sosial adalah keseimbangan. Maksudnya, jangan sampai media sosial ini mengganggu produktivitas kita dan pergaulan kita. Kitalah yang mampu menjaga kebiasaan tersebut, bukanlah smartphone atau hal lainnya. Nah, bagaimana cara mengatasi adanya brain rot ini? Yang pertama, meditasi. Suatu hal yang mudah dilakukan tanpa harus mengeluarkan banyak cuan dan manfaatnya begitu besar, terutama untuk pikiran dan mental. Contohnya mindfulness meditation, yang mana meditasi ini bisa merubah hipokampus menjadi kepala dengan rasa takut dan agresi dalam menjadi menyusut. Contohnya, fokus pada latihan pernapasan atau pada aktivitas yang sedang kita lakukan pada waktu itu. Misal makan gitu. Ya udah berarti kita harus fokus pada aktivitas kita berupa makan tanpa harus memikirkan yang lain. Atau jangan sampai kita menyandingkan dengan melihat smartphone. Yang kedua, batasi konsumsi video pendek. Batasi konsumsi video pendek, jangan sampai autopilot. Nah, alangkah baiknya sebelum kita membuka smartphone, kita membuat sebuah tujuan yang mana kita jangan sampai keluar dari tujuan tersebut. Misal ingin membuka smartphone hanya untuk mencari referensi. Ya udah berarti kita harus cari referensi tersebut dan jangan keluar dari tujuan tersebut. Nah, yang ketiga, gunakan waktu luang untuk invest skill yang lain. Contoh ingin masak gitu ya. Ya, kita belajar untuk melatih kemampuan kita memasak. Kan lumayan gitu ya, kalau skill kita itu menghasilkan cuan. Misal dari sebuah pembelajaran memasak hingga berupa menjadi masakan yang bisa dijual. Sekian dari saya Mifratus Adia. Barakallahu.